Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ila jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Islam Profesor Dr. Abu Rahmat MAG. Terima kasih, acaranya sangat menarik ya pada malam ini. Ya, menghadirkan guru dari berbagai pelosok. Yang juga saya hormati pada kesempatan ini Pak Sekjen Profesor Ali Ramdhani, beserta seluruh pejabat eselon 1 dan 2, staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli Menteri Agama Republik Indonesia, dan juga sama-sama kita hormati hadir juga bersama kita di sini Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pak Anggoro. Terima kasih Pak, sahabat lama ini. Kemudian Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Adinda Dr. Tobib Asyar MSI. Dan tentu yang saya cintai, yang saya muliakan juga adalah guru kami tadi. Saya surprise betul. Ya, saya sudah sering ajak beliau ke Jakarta, tapi ya nanti menunggu kesehatannya pulih. Tapi kok, wallahi saya nggak tahu kok hadir di sini. Tinggal satu-satunya guru saya yang hidup di pondok pesantren Asadiyah. Iya. Jadi saya satu alma mater dengan Profesor Komarudin, ya. Tapi beliau sangat junior. Ya, jadi Ibu Aminah ini bersaudara guru semua di pondok pesantren. Habis umurnya mau mewakafkan betul dirinya kepada pondok pesantren. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya agak sedikit emosional pada kesempatan ini ya. Karena Bapak saya juga seorang guru. Saya tahu bagaimana penderitaan seorang guru dan bagaimana tulusnya seorang guru dan bagaimana jasa seorang guru. Ya. Apalagi guru di kampung. Merangkap sebagai bapak saya satu desa di situ mungkin jarang orang bisa nulis, tapi masyarakatnya perantau. Jadi Pak, tolong dibikinkan surat untuk anak saya. Ya, datang balasan suratnya, bapak saya membacakan. Tolong dibacakan apa isi suratnya. Jadi itulah seorang guru, bapak saya mengajar kelas 1 sampai kelas 6 sendirian. Lebih 100 murid karena pada waktu itu DITII yang sangat berkecamuk di tempat saya sehingga seperti itu kan cukur. Dia juga membersihkan sekolah, dia mengurus sekolah, dan dia kepala sekolah, dia juga pembantu sekolah. Dan dari situ juga saya berada. Ya. Jadi guru itu betul-betul adalah seperti bahasa Sanskerta itu sendiri ya kan. Bahasa Hindu itu sebetulnya. Guru itu berasal dari 2 akar kata. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Jadi guru adalah obor yang menerangi kegelapan. Bukanlah seorang guru kalau tidak mampu membawa cahaya di dalam benak dan pikiran seorang anak didik. Nah, untuk itu tidak semua pendidik, apalagi pengajar itu bisa disebut guru. Dalam agama Hindu, guru itu melalui tahapan yang luar biasa. Bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga melalui proses kontemplasi yang sangat dalam
Maka itu guru itu biasa disebut dengan istilahnya rezi. Ya, rezi itu apa ya, semacam pendeta, pastor, atau kalau bahasa Arabnya itu syekh atau mursyid lah mungkin. Ya, jadi guru itu bahasa spiritual sebetulnya. Itu bukan bahasa populer biasa. Itu bahasa tasawuf tuh. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu mursyid. Dari akar kata rasyada, petunjuk. Mursyidon, pembawa petunjuk. Jadi kalau petunjuk itu dari Tuhan, maka itu disebut hidayah. Kalau petunjuk itu dari manusia, disebut dengan irsyad. Kalau orang sebagai petunjuk, maka itu disebut dengan mursyid. Tapi kalau Tuhan yang maha penunjuk, maka itu disebut al-hadi. Jadi guru itu bukan predikat biasa. Maka itu saya mohon kepada kita semuanya yang berpredikat sebagai guru, jadilah guru yang sesungguhnya. Guru itu bukan pengajar. Guru itu bukan pendidik. Guru adalah mengajar dengan rasa. Guru itu penyambung lidah antara Tuhan dengan anak didiknya. Itu disebut mursyid. Karena itu hari guru ini saya ingin menghimbau kepada kita semuanya. Saya juga profesinya guru, dosennya. Jadi seorang guru itu bukan hanya berfungsi untuk mentransformasikan pengetahuan, kecerdasan, keterampilannya kepada murid. Tetapi ada proses consecration, consecration itu. Tabarruk ya, pemberkahan. Pembaptisan ya, kalau dalam agama Kristen. Guru itu adalah juru baptis. Bagaimana mendoktrin anak itu, ya, mempertahankan jati dirinya, citra dirinya, kesucian dirinya, fitrahnya. Itulah seorang guru. Jadi tidak semua pendidik, tidak semua pengajar itu guru. Guru itu makamnya lebih tinggi dari itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang guru haruslah mengajar dengan bukan hanya rasio, tapi juga dengan rasa. Mengajar dengan rasa. Ya, itulah yang sangat berat. Kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, itulah nanti yang akan mendarat di dalam lubuk hati sang murid. Jadi seorang guru tidak boleh mengajarkan ilmu sebelum melakukan proses pembatinan terhadap materi ilmu yang akan diajarkan. Persiapan mengajar seorang guru, seorang mursyid, bukan hanya ditulis di laptop, ketik, ini besok, ini materinya, ini pertanyaannya, ini PR-nya, ini evaluasinya. Tetapi persiapan mengajar seorang guru, ya seorang mursyid, salat tahajud di tengah malam. Ya Allah, besok saya akan mengajar kitabut taharah atau matematik. Berikanlah, bukakanlah ya jendela hatinya anak-anak murid saya. Sebelum pergi ke sekolah, salat duha, salat tahajud lagi di situ. Ya Allah, sebentar lagi saya akan mengajar. Sebelum masuk di pintu, dia baca surah Al-Fatihah, pembuka. Sebelum mulai mengajar, anak-anak, mari kita berdoa bersama. Berapa kali tuh tahapan-tahapan berdoa. Ya. Maka itu berkah. Guru-guru kita dulu nggak pakai laptop. Ibu Aminah nggak pakai laptop. Tapi menggores di batin. Ya. Nah inilah saya ingin mengingatkan kepada para guru bahwa kesuksesan para guru tidak diukur dapat penghargaan seperti tadi. Tidak juga diukur berhasilnya kita menunaikan paket yang kita ajarkan. Tapi seorang guru ukurannya adalah
seberapa besar kita mampu mentransformasikan kearifan itu kepada anak-anak didik kita. Nah, inilah tugas seorang guru, apalagi guru madrasah. Ya. Saya sering membahasa populerkan apa perbedaan sekolah dengan madrasah. Kok kenapa di sana pakai sekolah, kalau di sini madrasah? Kalau sekolah, tempat untuk mencari ilmunya guru. Tapi kalau madrasah, tempat untuk mencari ilmunya Tuhan. Cara memperoleh ilmunya guru, hafal, ya buka laptop, dibantu oleh Google dan seterusnya. Udah Pak, sudah selesai. Cum laude tuh. Tapi kadang-kadang makin pintar makin kurang ajar. Ya. Ini autokritik kita sebagai seorang guru. Tapi kalau di madrasah, tempat untuk mendapatkan ilmunya Tuhan. Tentu epistemologinya beda. Kalau di sana belajar, tapi kalau di sini adalah betul-betul melakukan proses kontemplasi. Ya. Maka itu seorang guru madrasah harus tampil beda dengan guru sekolah. Di sekolah bagaimana memintarkan anak, tapi kalau di madrasah bagaimana menjadikan anak itu menjadi lebih arif. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Apa bedanya? Orang pintar itu suka mendemonstrasikan kepintarannya di depan orang. Tapi kalau orang arif suka menyembunyikan kepintarannya di depan orang. Ya. Jadi orang arif itu ya salah satu cirinya orang arif ialah tidak pernah menyalahkan keadaan, tidak pernah menyalahkan murid, tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan pemerintah, tidak pernah berdemo dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena ada proses lillahi ta'ala yang di dalam dirinya itu sendiri. Nah, inilah sedikit saya ingin memberikan pengertian baru apa yang dimaksud dengan sekolah, apa yang dimaksud madrasah, apa yang dimaksud guru. Ya, jadi guru itu lawannya adalah murid, ya kan? Murid itu bukan anak sekolahan. Murid dalam bahasa Arab itu bahasa tasawuf itu tingkat tinggi. Ya, arada yuridu, orang yang bersungguh-sungguh. Ya, orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya Allah itu murid. Jadi murid itu bukan mencari ilmunya guru, menemukan ilmu Tuhan melalui guru. Maka itu representase Tuhan, representase Nabi adalah guru itu sendiri. Maka itu al-mursyid amam al-murid kan Nabi amam as-sahabah. Ya kan? Guru di depan para muridnya bagaikan Nabi di depan para sahabatnya. Jadi Bapak Ibu guru di sini adalah warathatul anbiya. Al-ulama warathatul anbiya. Kalianlah semuanya para guru adalah ahli waris spiritualnya Nabi. Berat itu predikat ustadz itu, guru itu. Karena itu mari kita mencoba mengevaluasi, mengeritik diri sendiri. Apakah kami sudah betul-betul sebagai guru? Ya. Coba lihat di dalam Ihya Ulumuddin. Syurutul murid, ya. Wa syurutus syekh. Ada 6 syurutul murid, tapi ada 12 syurutus syekh. Syurutul muallim. Jadi syarat menjadi murid berat itu. Tapi lebih berat lagi syaratnya menjadi guru. Ya.
12 persyaratan untuk menjadi guru, dan 6 syaratnya untuk menjadi murid. Berarti 2 kali lipat harus kita temukan diri kita lebih daripada murid itu sendiri. Nah, ini kalau kita mau menirukan guru di masa lampau. Maka itu guru di masa lampau, teman-teman, tidak pakai laptop, tidak pakai alat peraga canggih, tapi melahirkan seperti Ibn Rushd 1200 tahun yang lampau. Di pagi hari dia dokter spesialis, ahli bedah, Kitabut Tib 20 jilid. Di siang hari dia seorang filosof, menulis syarah Plato dan Aristoteles, menulis satu buku yang mengkritik gurunya, ya, Tahafutul Falasifah, kerancuan para pengkritik filsafat, mengkritik bukunya Imam Al-Ghazali, Tahafutul Falasifah, dia menulis Tahafutul Tahafut. Tidak mungkin bisa mengkritik, mensyarah seorang Plato, rivalnya adalah Aristoteles, kalau dia nggak membaca buku itu. Di sore hari dia seorang qadhi, hakim agama. Dia menulis Bidayatul Mujtahid 2 jilid. Saya tidak pernah membaca perbandingan mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Syiah. Itulah 2 jilid Bidayatul Mujtahid. Tapi di malam hari, Kitabul Hikamnya itu, buku tasawuf, dalam sekali tasawufnya Ibn Rushd. Lupa kalau dia itu seorang filosof. Lupa kita kalau dia itu seorang dokter. 4 disiplin ilmu yang dia kuasai tanpa laptop. Siapa gurunya? Guru mereka itu adalah impersonal teacher. Alangkah miskinnya seorang murid, dan bukanlah murid yang sejati kalau gurunya hanya orang. Ada yang disebut dengan impersonal teacher. Coba kita lihat Al-Quran tuh. Ini kok jadinya ceramah ini? Butuh sambutan atau saya lanjutkan? Sambutan ya. Kalau gitu kita nggak usah lanjutkan yang tadi itu. Jadi coba kita lihat. Alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang. Wa ulimna mantiqat tair, aku diajari oleh burung. Ya. Nabi Musa diajari oleh pohon. Ya. Itqalatin namlah udkhulu masakin. Jadi banyak ayat yang mengisyaratkan kita bahwa guru itu not only the persons, impersonal lecture, impersonal teachers itu. Dan yang paling menarik lagi, dalam kitab-kitab misalnya Jami' Karamatul Aulia, itu 2 jilid juga, Syekh Nabhani, Yusuf Nabhani. Alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Loh. Imam Al-Ghazali tidak pernah menulis satu hadis dalam Ihya Ulumuddin tanpa konfirmasi dulu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, benar enggak engkau pernah menulis, engkau pernah mengucapkan hadis ini? Sebelum Nabi ngangguk, pertanda iya, baru saya tulis. Ihya ditulis di menara Masjid Damaskus di Baghdad. Ya, 6 jilid. Ada 450 hadis dalam Ihya. Bayangkan, kalau 450 harus ketemu dengan Nabi, berapa semester tuh? Diajar oleh Rasulullah. Rasulullah wafat tahun 632. Al-Ghazali wafat tahun 1111. Bukan cuma dia. Ibnu Arabi bermimpi dikasih buku oleh Rasulullah. Khud hadal kitab Fususul Hikam. Ambil buku ini. Judulnya pun juga dari Nabi. Ada muridnya. Ya Syekh, buku ini aneh. Redaksi yang saya baca, besok saya baca lagi,
Inspirasi cerdas yang lain muncul. Itu bukan buku saya, nak. Itu pemberian Rasulullah. Sampai sekarang jadi buku beneran. Nah, jadi kita lihat ulama-ulama dulu yang melahirkan Jabir bin Hayyan, the father of chemistry. Nggak pakai laboratorium. Bapaknya ilmu kimia, the father of chemistry, tapi tidak punya laboratorium. Laboratoriumnya apa? Lihat biografinya dalam menulis kimia itu. Kan buku pertamanya Alkimia. Buku keduanya adalah kimia. Laboratoriumnya adalah sajadah di tengah malam. Jadi divine knowledge. Apa itu divine knowledge? Ya, ilmu laduni lah bahasa kitanya sekarang ini. Sama juga Al-Khawarizmi, the father of the math, bapaknya matematik, bapaknya Al-Jabar. 1000 tahun lebih yang lampau. Dari mana mereka dapat ilmu? Dari impersonal teachers. Ya. Jadi kalau orang rajin salat, turun naik ke langit, akhirnya bersahabat dengan para penghuni alam mithal, kata Ibnu Arabi. Atau penghuni alam khayal, kata Al-Ghazali. Alam-alam atas itu punya penghuni, teman-teman. Apa malaikat atau jin, Allahu a'lam. Dan dialah nanti turun menjadi guru. Menjelma menjadi baju putih. Datang mendiktekan. Mengajarkan. Orang dekat dengan Tuhan kok. Jadi rahasia langit bisa dia baca. Belum kejadian sudah tahu. Nah inilah seorang guru madrasah. Jangan hanya menemukan deduksi-deduksi akal. Seperti di barat. Ada 6 sumber ilmu pengetahuan seorang guru madrasah. Dan sumber pengetahuan sekolah itu hanya 1, deduksi akal. Seorang guru madrasah, dia harus mampu menjadikan sumber apa yang disebut dengan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Seorang guru madrasah itu juga harus mampu menggunakan sumber kecerdasan apa yang disebut dengan waqi'iyah. Ya. Seorang guru madrasah itu juga harus menggunakan intuition, ya, dzauq. Nah, dan juga seorang guru madrasah harus mampu juga menggunakan sumber kecerdasan yang disebut dengan mimpi. Kok mimpi? Ini salah satu kesombongan intelektual masyarakat modern, meminggirkan mimpi. Guru madrasah harus percaya kepada mimpi. Mimpi itu adalah sarana divine knowledge. Mimpi itu ada 5 macam dalam Quran. Ada al-hilmun, mimpi bahasa itulah kayak itu. Ya batagul hilm. Ada mimpi yang disebut manamat. Kalau mengingkari mimpi, gugur wajibnya kurban. Dalilnya kurban itu adalah mimpi. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ini arafil manami anni azbaka fandur madza tara. Qala ya. If'altu marusatujudi insyaallah minas sabirin. Ayah, laksanakanlah mimpimu. Kok kenapa? Nabi Ismail rela digorok. Karena redaksi yang digunakan ini arafil manami. Kalau ini arafil hilmi jangan dulu ayah, itu bunga-bunga tidur. Beda artinya manamat dengan al-hilm. Ada lagi ru'yah, antar tidur dan tidak tidur. Dalam ilmu neurologi itu kita berada pada suasana theta. Ya. Kalau beta itu sekitar 24/second. Ya, kalau alfa itu sekitar 12/second. Theta itu 7/second, 7 detik. Nah, disitulah muncul ilham sebetulnya. Itulah manamat. Ya. Ini arafil manami, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban asy-syamsa wal qamara ra'aituhum sajidin. Ra'aituhum sajidin. Qala, kata Nabi Yakub terhadap anaknya Nabi Yusuf, la taqsis ru'ya, ru'ya di situ. Ada lagi jenis mimpi waqiat sebelum kejadian besok, ada early warning dari malam hari, itu waqiat. Dan mimpi yang kelima disebut mukasyafah.
transparan dari Nabi, transparan dari, dia bisa melihat. Coba, ini seorang guru lah. Jadi alangkah miskinnya seorang guru kalau sumber pengetahuannya hanya diperoleh dari deduksi akal. Seorang guru madrasah seharusnya memiliki ada 6 sumber ilmu tadi. Pak Dirjen Pendis nih, PR kita. Apa bedanya kita dengan guru? Dengan guru madrasah. Guru madrasah itu harus tampil beda dengan guru-guru yang lain. Nah, kita kehilangan. Hilang ilmu laduni itu. Ayat 60 sampai 82 surah Al-Kahfi itu dasarnya ilmu laduni. Nah, kalau ini dihilangkan, ya kita bukan guru madrasah. Guru madrasah itu betul-betul ya seperti tadi, sumber pengetahuannya, epistemologinya, ontologi keilmuannya juga beda. Bahkan aksiologinya juga harus beda. Nah, inilah PR kita ke depan. Teman-teman, izinkan saya bicara seperti ini di depan kita semua di sini. Yarfa'illahu ladina amanu minkum. Amanu dulu di situ kan. Baru waladina utul ilma darajat. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kenapa enggak dikatakan fas'alu ahlal ilm? Itu guru sekolah itu. Tapi kalau mentok guru sekolah, tanyakan guru madrasah. Karena dia ahli zikir. Fas'alu ahla dzikr, tanyakanlah kepada ahli zikir. Connectingnya dengan Tuhan. Jadi kalau mentok semuanya, apa kata Tuhan? Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikir kalau kalian mentok. Bukan fas'alu ahlal ilm. Jadi ahli zikir itu, divine knowledge itu lebih kencang, lebih dahsyat daripada sekedar ilmuwan. Wa ma utitu minal ilm illa qalil. Tapi yutil hikmata may yasha, wa may yutil hikmata faqad utiya khairan katsiran unlimited. Inilah teman-teman sekedar refreshing bahwa kita nggak ada apa-apanya. Di atas langit masih banyak langit kan. Di dalam kulit bawang masih banyak kulit. Don't stop in yourself today. Jadi kita jangan berhenti pada diri kita sekarang ini. Kita harus mencari dan terus mencari. Ya, inilah berkah. Coba 27 ilmuwan tersohor tahun 700 sampai tahun 1200. Ya. Itu ilmunya apa itu? Itu ilmu laduni yang digunakan. The father of hospital, di situ Ar-Razi, dan seterusnya. Siapa yang memberikan inspirasi itu? Gurunya adalah Tuhan. Itu guru madrasah semua itu. Nah, sekarang guru madrasah kita seperti apa? Bapak Ibu sekalian, ada sejumlah isu tentang guru yang kita harus selesaikan ya. Kami bersama Pak Dirjen Pendis tidak tinggal diam teman-teman. Karena bapak saya guru, dan kita semuanya adalah insya Allah guru semua. Pejabat-pejabat Kementerian Agama ini, profesor ini guru semua tuh. Jadi masa nasibnya sesama guru kita tidak perhatikan. Ya. Jadi kami berikan waktu 2 tahun ya. Insya Allah kalau perencanaan kita ini ya, 500.000 guru madrasah tambah 123.000 guru PAI itu, insya Allah kita akan bereskan. Ya. Ini bukan janji kampanye loh ya. Kami sudah melakukan action. Baru 1 minggu kami setelah dilantik, saya datang ke Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Ya, bagi-bagi dong uangnya, masa kamu banjir uang, kami miskin. Iya. Sama-sama anak bangsa. Di sebelah itu, tanahnya dibelikan negara, sekolahnya dibangunkan negara, perpustakaannya dibangunkan negara, gurunya digaji oleh negara, buku-bukunya semua dibelikan oleh negara, laboratoriumnya dibelikan oleh negara. Tapi di sebelah sini, ketua yayasan, bocor, dan sama-sama anak bangsa. Kok kenapa ada hal seperti ini terjadi? Nah, ke depan tentu kita akan menjembatani. Jangan ada jarak antara sekolah dengan madrasah.
sorry, jangan-jangan keringat dan darah yang mengalir di lingkungan madrasah untuk memerdekakan Republik ini lebih besar daripada yang lain-lain. Tapi kenapa harus yang jadi penonton? Ya, alhamdulillah Pak Prabowo ya punya concern seperti ini, dan kami akan ikut mendampingi dengan beliau. Ya, jadi saya ke Dikdasmen. Insya Allah, jadi kami sudah komitmen. Insya Allah sebagian akan kita bebankan pendanaannya kepada Dikdasmen. Di sana kelebihan uang. Di samping itu juga kami akan mendesak Kementerian Keuangan. Sisanya lagi kurang lebih berapa itu Pak Dirjen. Kami punya perhitungan-perhitungan. Mudah-mudahan dalam tempo 2 tahun ini kita sudah terselesaikan 500.000 ini. Dan itu memang jumlahnya uangnya banyak tuh. Itu ratusan miliaran. Tetapi insya Allah kalau kita berusaha, pintar melobi, insya Allah bisa kita selesaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu kita harus juga melakukan pendekatan kepada stakeholders kita seperti Komisi 8 DPR, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian lembaga yang lain. Ya. Kemudian juga untuk lingkungan perguruan tinggi, kami juga punya pengalaman ya, mentransformasikan IAIN menjadi UIN. Saya direktur eksekutifnya waktu itu. Jadi kami tahu bagaimana merintis, meminjam uang dari luar, IDB dan seterusnya, sehingga UIN hadir seperti sekarang ini karena mencontoh UIN Jakarta pada waktu itu. Kemudian Hari Guru tahun 2024 ini, saya suka temanya, Guru Berdaya Indonesia Jaya. Nah, terakhir saya minta kepada teman-teman dari guru madrasah atau guru agama, kan di sini juga ada agama lain datang. Anggaplah itu sama dengan guru madrasah juga, guru agama juga kan. Ya, itu tadi kita harus lebih mempersiapkan mental kita sebagai seorang guru madrasah. Ekspektasi masyarakat kita itu terhadap Kementerian Agama itu besar sekali, seperti kain putih. Jadi setetes noda di situ akan sangat norak kelihatan. Kalau kementerian lain ada coklat, ada hijau, nodanya nggak kelihatan sangat ya kan. Karena itu teman-teman, ekspektasi masyarakat kita itu juga mau melihat guru madrasah itu seperti malaikat. Kiai-kiai itu harus seperti malaikat. Pondok pesantren harus seperti surga. Tidak boleh dinodai dengan kejahatan seksual dan sebagainya. Padahal penghuninya juga manusia biasa kan, bukan malaikat. Ya. Nah itulah satu tanda. 1, 2, 3, tapi di blow up. Itu isunya sangat besar. Karena itu saya mohon kepada guru-guru madrasah, mari memelihara identitas kita sebagai guru agama. Sebab kapan kita menjadi isu itu luar biasa. Media itu akan memblow up. Ya, itulah konsekuensinya menjadi guru madrasah. Dan saya mohon juga kepada teman-teman semuanya, ya, belajarlah kepada pengalaman para guru-guru kita terdahulu. Ya. Metodologi, ya. Mari kita ingat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi asim. Ya. Syakautu ila waki'in su'i hifti, aku curhat kepada guruku namanya Waki. Jadi kalau Imam Syafi'i itu kan sangat sopan orangnya. Tidak pernah menyebutkan nama gurunya langsung, kecuali guru impersonalnya tadi itu. Jadi kalau Imam Syafi'i menyebutkan guru tanpa bin, itu guru spiritual yang sudah wafat. Aku curhat kepada mereka, kepada dia, Al-Waki, tentang lemahnya hafalan saya, lambat untuk dihafal tapi cepat kabur. Fa arsyadani antarkil ma'asi, lalu aku dinasihati, tinggalkan semua dosanya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, wa nurullah la yuhdalil asi. Dan ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kabur karena dosa. Nah, jadilah guru. Gu artinya obor, kegelapan, ru artinya obor. Guru, obor,
yang mengusir kegelapan muridnya. Inilah harapan kami kepada kawan-kawan seperjuangan semuanya. Kalian adalah kami, dan kami juga adalah kalian. Jadi kita nggak ada bedanya. Kami akan menjadi pendengar aktif terhadap keluhan para guru, sebab tidak mungkin Indonesia bisa bersaing dengan negara lain kalau gurunya lemah. Nah, untuk memperkuat guru ini perlu energi dan perlu, saya tahu apa kekurangan, apa kelemahan Bapak Ibu sekalian. Tetapi juga ada statistik. Saya suka membaca statistik. Ya. Undang-undang kita memberikan 20% kepada lembaga pendidikan. Tetapi ada temuan, ternyata tidak berbanding lurus antara kenaikan kesejahteraan para guru dengan mutu pendidikan kita. Artinya apa? Ya, kesejahteraannya naik, tetapi kualitas murid kita tidak berkontribusi secara berbanding lurus. Ini data-data statistik yang menemukan seperti itu. Seharusnya makin tinggi tingkat kesejahteraan seorang guru, maka mutu pendidikan itu pun juga akan semakin bertambah naik. Tapi ternyata tidak berbanding lurus. Ini autokritik buat kita semuanya. Mungkin bukan guru madrasah, tapi insya Allah guru madrasah ya sedikit tapi bisa cukup. Qanaahnya itu ya. Coba bayangkan teman-teman. Belanja negara untuk sekolah sekian, tapi belanja negara untuk madrasah dan pesantren hanya sekian, tetapi mampu mempersembahkan mutu yang luar biasa. Itu miracle itu. Jadi ini juga suatu alasan ya, bahwa ternyata tidak semuanya ditentukan oleh uang. Yang menentukan siapa? Ya, Tuhan. Kita hanya sederhana, tapi mampu melahirkan insan cendekia. Tak tertandingi per hari ini ya kan Pak Dirjen. Ya. Jadi inilah harapan kami dari lubuk hati saya yang paling dalam. Mohon maaf saya nggak baca sambutan. Ya, tapi mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semuanya. Mari kita membuka lembaran baru kita sebagai guru yang sejati, guru madrasah yang sejati, dan insya Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidak mungkin Tuhan akan menyia-nyiakan seorang guru sejati. Peganglah itu. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.